umum dan guru-guru honorer itu kurang canggih mungkin jawabnya dan selalu banyak yang tidak diterima. Masalahnya kemudian yang diterima itu orang-orang yang dari luar Gunung Kidul. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun mereka ajukan pindah ke Jogja, ke kota Jogja. Akhirnya kekurangan lagi di situ guru. Dan mereka rekrut dari honorer lagi dan terjadi pungutan. Mohon ini atensi, mungkin ada afirmasi untuk para guru honorer ketika harus seleksi di P3K, sehingga problem mengenai pungutan sekolah ini yang kesimpulan kami masih ilegal karena memang dasar hukumnya nggak kuat, itu bisa juga teratasi karena multiple effect-nya itu luar biasa untuk orang tua. Terima kasih Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi Masturi, Kepala Perwakilan Ombudsman di DIY. Yang kedua Mbak Tari. Mbak Tari ini Kepala Perwakilan Ombudsman di Kalimantan Barat nih. Terima kasih Mbak Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Taria, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat. Izinkan saya menyampaikan satu pantun supaya nggak ngantuk. Dari Sabang sampai Merauke, mendaki gunung, melewati lembah. Kalau proses seleksi CASN masih belum oke, mari perbaiki bersama agar lebih terarah. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu langsung dengan Ketua Asosiasi Masyarakat Penyandang Cacat. Mereka menyampaikan satu keluhan agar untuk penyandang cacat yang kekurangan fisik namun dia secara kompetensi memiliki kompetensi, tolong diakomodir untuk proses CASN ini. Dari tadi saya belum menemukan ada satu informasi dari seluruh narasumber, tapi mudah-mudahan ada untuk di tahun 2024 ini formasi atau komposisi untuk yang berkebutuhan yang memiliki kompetensi namun tidak memiliki kelengkapan fisik, sehingga mereka bisa diakomodir baik secara persyaratan, kemudian formasi dan akses pendaftaran. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan pemaparan dari Bapak Kemendikbud tadi, adanya seleksi kompetensi tambahan. Kalau saya lihat itu hal-hal yang dicantumkan itu mengukurnya relatif subjektif, sehingga ini berpotensi bermasalah dan dilaporkan kepada ombudsman. Oleh karena itu saya menyarankan jika ada menambah seleksi kompetensi tambahan itu agar terukur dan ada disertai dengan dokumen, supaya lebih bisa kami menindaklanjuti jika ke depan nanti ada laporan terkait dengan adanya seleksi kompetensi tambahan. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami di Ombudsman Kalbar itu pernah menangani laporan terkait dengan proses seleksi CASN ini, yaitu tentang peserta melampirkan akreditasi, dokumen akreditasi. Di situ ada perbedaan pendapat antara peserta dengan panitia seleksi, yaitu dengan adanya kalimat harus mencantumkan akreditasi universitas dan jurusan. Jadi di situ perdebatannya ada menggunakan kata dan atau. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Gara-gara itu maka proses itu dilaporkan kepada ombudsman. Jadi ada akreditasi jurusan kah atau universitas kah atau di antara keduanya boleh salah satunya, dan hukum. Kemudian terakhir, beberapa waktu yang lalu kami juga menangani laporan masyarakat tentang P3K guru penjaskes. Jadi yang bersangkutan ini punya ijazah guru penjaskes, namun dia bekerja sebagai pegawai perpustakaan. Pada waktu seleksi P3K, dia bersama satu oknum operator dapodik itu merekayasa dokumen, sehingga dia mendapat jam mengajar dan lulus
P3K dan ini dilaporkan. Kemudian sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah disampaikan kepada BKN untuk mendapatkan arahan apakah yang bersangkutan ini digugurkan atau tetap. Tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan jawabannya apakah yang bersangkutan ini digugurkan, karena dalam pemeriksaan inspektorat yang bersangkutan terbukti merekayasa dokumen untuk proses seleksi. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu pertanyaan satu orang, tapi 4 pertanyaannya. Luar biasa. Baik, ya. Mungkin rangkum saja. Ini kayaknya paling banyak dari Kemendikbud nih sepertinya. Baik, informasi dulu. Baik, kalau ketua pengarah mengarahkan ya Pak ya, jadi duluan. Kan posisi Menpan tim pengarah, ketua pengarah. Jadi terkait tadi formasi ya Pak ya, sebenarnya kita formasi ini sudah banyak sekali kebijakan yang kita rubah-rubah. Tapi tuntutan dari instansi itu yang terus tinggi, khususnya di Pemda. Termasuk sebenarnya kalau PP 49 kan Oktober tahun lalu sudah selesai. Tapi kami digeruduk terus bagaimana dan sebagainya. Nih mungkin bapak-bapak sekda ini juga punya pengalaman ngutik-ngutik ke Kemenpan RB. Dan ini kemudian akhirnya muncul juga penegasan di kebijakan P3K, termasuk kemudian kalau kemarin di PP 49 kami masih digeruduk, kemarin kita tuliskan dengan jelas di undang-undang bahwa pegawai non ASN hanya sampai Desember 2024. Dan ini kami harapkan para PPPK bisa menyelesaikan, karena kami juga sudah membuat jalur-jalur untuk penyaluran tenaga honorer. Nah ini kadang-kadang kondisi tenaga honorer ini juga berlainan. Bisa jadi tenaga honorer itu diangkat mungkin teman guru di situ, teman kepala sekolahnya, atau siapapun. Nah, kemudian yang penting ikut dulu, gaji gampang. Nah, akhirnya muncullah pungutan semacam ini. Dan ini tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah. Jadi, ada konon ceritanya bapak-bapak yang punya posisi penting setelah legislatif, di rumah-rumahnya pun kemudian mempekerjakan orang yang pada akhirnya minta dijadikan pegawai. Nah ini problem di Kemenpan RB, ini honorer ini masalah yang ini bukan di Pegadaian ya Pak ya, masalah yang terus-menerus bermasalah. Nah itu yang terjadi. Kemudian untuk nanti penerimaan guru Pak Temu kelihatannya, dan untuk tadi Bu Tari penyandang cacat tadi di awal sudah saya sampaikan, kami menyediakan meminta 2% formasinya. Nah ini dari para PPK, pejabat pembina kepegawaiannya yang seharusnya membuat kebijakan. Cuman memang untuk formasi apa yang bisa dilamar tentunya tergantung kondisi cacat fisiknya. Memang ada jabatan-jabatan yang mau tidak bisa diisi oleh kaum disabilitas. Sebenarnya itu mungkin tambahan dari saya. Selanjutnya mungkin Pak Temu atau Pak Wahyu. Nah yang terakhir tadi Pak Wahyu soalnya mungkin bisa Pak. Baik, dari Pak Wasduri dari DIY. Tadi sampaikan Bu Damayanti, hampir sama Pak. Karena memang ketersediaan guru dari tahun ke tahun kan memang belum ada yang sesuai dengan persyaratan S1 dan bersertifikat pendidik. Nah sehingga sebetulnya mungkin kepala sekolah sudah melaporkan ke Pemda bahwa saya butuh guru ini. Tapi Pemda mengadakan juga mungkin butuh waktu, butuh sistem. Sehingga kepala sekolah tidak mungkin akan mengabaikan siswanya untuk tidak diberikan layanan. Apapun yang terjadi, kualifikasinya tadi kadang-kadang tadi sampaikan Bu Damayanti, yang penting saya masuk dulu. Yang penting kamu ngajar dulu.
supaya siswa terlayani tapi mungkin belum dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang ada, karena kompetensi kualifikasi dibutuhkan. Nah, baru tahun 2022 kami coba untuk siapkan calon-calon guru yang lulusan S1 Presiduit melalui PPG Prajabatan. Nah, kaitan dengan kalau yang kebutuhan pensiun harus dipenuhi, nah ini kan kami juga dorong sampai kami minta untuk dilakukan rakor kembali oleh Kemenpan, mendorong Bapak Ibu dari Pemda untuk mengusulkan memenuhi kebutuhannya. Tapi kenyataan juga ternyata baru 187 terakhir kami dapatkan data. Tadi dari Bu Damayanti menambah sekali kalau 200 sekian. Dari formasi 419. Itu berarti kan gurunya kosong sebenarnya dan pensiun. Nah, itu yang ke depan akan kita siapkan melalui PPG Prajabatan untuk guru-guru yang pensiun dan melalui manajemen talenta atau ruang talenta gurunya. Yang berikutnya keterkaitan dengan yang ikut seleksi yang dari luar daerah atau dari umum. Sebenarnya kami sampaikan tadi runutannya sebenarnya kami prioritaskan dulu. Nah, ini berarti pansel Pemdanya yang mungkin kurang cermat untuk bisa memahami terkait dengan alur dari pelaksanaan seleksinya. Yang berikutnya terkait dengan seleksi kompetensi tambahan. Ini terima kasih Ibu untuk laporan atau mungkin masukannya. Kami sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencari bentuk suatu komponen yang di luar instrumen yang sudah diujikan. Kalau memang dianggap terlalu subjektif, nah itu tergantung dari persepsi masing-masing. Tapi kalau itu betul-betul bisa dilaksanakan oleh yang memang diberikan kewenangan, saya pikir bisa. Kami sampaikan tadi, kami sudah runutkan alurnya dari mulai yang dari Pemdanya mengusulkan siapa yang akan menjadi penilai dari Pemda maupun dari PKN, dari dinas maupun dari PKN. Kita berikan biodata, setelah clear kita berikan akunnya, mereka bisa buka untuk sistemnya. Tapi kan hal itu siapa yang menggunakan kita kan belum bisa memastikan bahwa yang bersak kecuali pakai retina ya, ini sementara baru akun yang biodata yang ada. Nah itulah yang mungkin ada memang persepsi atau dari luar adalah terlalu istilahnya subjektif. Tapi kalau betul itu dilakukan saya yakin bisa. Karena yang namanya kita menilai suatu pengamatan, ini pengamatan, sudah ada komponennya, sudah kita definisikan, ada kriterianya atau indikatornya apa saja yang ada. Itunya bisa. Tapi yang saya mungkin juga Bapak Ibu belum meyakini, apa iya BKD menilai guru.